Oke teman-teman analis, jadi bicara soal saham perusahaan gas negara dengan kode PGAS, ini sudah beberapa kali kita bahas di channel ini. Hanya pada saat ini ada momen yang sangat pas untuk kita bisa kita katakan untuk masuk di saham ini. Jadi saya tidak mau panjang lebar soal bisnisnya seperti apa, prospeknya seperti apa. Kita akan bahas saja valuasinya saat ini. Jadi saya mau menyampaikan kalau perusahaan PGAS ini adalah salah satu perusahaan yang saya katakan kalau teman-teman mau investasi jangka pendek sampai jangka menengah, salah satu pilihan terbaik ini jatuh ke saham perusahaan gas negara. Kenapa? Kenapa bukan rekomendasi untuk saham jangka panjang? Karena saya sudah mengamati saham ini cukup lama sekali. Jadi kalau teman-teman investasi di saham ini untuk jangka panjang jelas tidak baik karena bisa dibuktikan dari grafiknya dan keuntungannya juga yang fluktuatif, sehingga untuk masuk di saham ini hanya cocok untuk jangka pendek dan jangka menengah. Nah, kita akan lihat dulu valuasinya yang terbaru saat ini. Jadi kemarin sebenarnya saya mau buat video untuk PGAS ini, hanya karena waktunya tidak cukup sehingga kita undur. Tapi ternyata saham ini kemarin di hari Jumat kemarin itu naik cukup signifikan sehingga menarik untuk kita bahas valuasinya sampai saat ini seperti apa. Oke, kita lihat valuasinya. Jadi untuk harga terbaru itu 1.380 dengan book value 1.489. Dengan kata lain, dari harga nilai bukunya itu masih lebih tinggi dari harga pasarnya. Jadi ini masuk kategori murah. Secara sepintas kita bisa katakan ini murah. Dengan earning per share itu 168. Bahkan di kuartal 3 2021, kita masih bicara soal kuartal 3 2021 teman-teman, karena ini masih bulan Februari ya, karena batas waktu kuartal 4 itu rilis maksimal sampai Maret. Jadi kalau selesai Maret itu semua sudah harus rilis, kecuali yang mungkin ada kendala, nanti akan ada urusan administratif dengan Bursa Efek Indonesia. Tapi intinya di bulan Maret itu batas akhir untuk rilis laporan keuangan kuartal 4 tahun sebelumnya atau tahun 2021. Jadi karena ini tahun 2002 Februari, jadi batas rilisnya belum sampai. Nah, saya mau sampaikan kalau earning per share-nya saat ini itu 168 rupiah per saham. Sedangkan kita tahu di bulan di tahun 2018, 2019, 2020 earning per share-nya itu kurang dari itu. Jadi hanya 134 di 2018 kuartal 3, 2019 itu 75 dan 2020 itu 32 rupiah. Nah, ini yang menarik karena dari kenaikan earning per share ini tentu akan mempengaruhi rasio price to earning ratio-nya atau PER-nya dan PBV-nya atau price to book value-nya. Nah, sedangkan untuk saat ini kemarin itu bahkan sempat menyentuh PER atau price to earning ratio-nya itu 5 kali teman-teman. Nah, ini salah satu yang perlu titik poin yang perlu saya sampaikan. Kenapa Lo Keng Hong masuk di saham ini? Karena Lo Keng Hong itu punya standar kalau membeli saham itu selalu mencari saham yang PBV-nya di bawah 1 dan PER-nya di bawah 5 atau maksimal 5. Jadi kalau Lo Keng Hong kemudian membeli saham PGAS ini karena memang alasannya masuk sesuai standar yang beliau tetapkan, di mana price to earning ratio-nya bisa menyentuh angka di 5 kali. Jadi earning per share-nya 168 dikali 5 itu tidak lebih dari harga pasarnya. Itu intinya. Nah, kemudian PBV-nya pada saat sebelum naik saja itu di
harga PBV-nya 0,8 pada saat harganya di 1.200-an. Nah sekarang karena baru naik lagi di minggu kemarin, hari Jumat tepatnya, itu PBV-nya sekarang 0,9. Jadi secara valuasi saya katakan, valuasi relatifnya ini saya katakan bahwa perusahaan gas negara ini cukup murah. Karena dari sisi PBV itu hanya 0,9, sekalipun price to earning ratio-nya sudah naik di 6,2 kali. Padahal sebelumnya di angka 5, sekian. Nah ini apa yang mau saya sampaikan teman-teman. Kalau mencari saham murah di masa pandemi, karena ada satu fenomena baru di bulan Januari Februari ini, di mana saham-saham yang kita harapkan naik ternyata tidak naik. Bahkan termasuk Pegas ini tidak naik, tapi dari sisi valuasi Pegas ini jauh mengungguli saham-saham BUMN lain. Karena yang pertama, semenjak pandemi dimulai sampai hari ini, bahkan Pegas itu tidak mengalami kerugian sama sekali. Ini kenapa di awal-awal pandemi saya sudah merekomendasikan perusahaan gas negara, karena dari sisi bisnisnya itu sama sekali tidak terdampak oleh faktor pandemi. Karena siapa yang mau berhenti memasak menggunakan gas pada saat pandemi? Mereka pasti akan selalu akan tanpa hentinya memasak dan pasti butuh gas. Jadi itu kenapa alasan saya merekomendasikan Pegas waktu itu, dan ternyata terbukti bahkan sampai masalah COVID itu sampai ke puncaknya, laporan keuangan Pegas sama sekali tidak ada menunjukkan kerugian, bahkan minus seperti perusahaan-perusahaan lain. Itulah alasannya kenapa saya rekomendasi Pegas. Bahkan pada saat ini di harganya di 1.300-an, kalau teman-teman bisa masuk di harga 1.200 itu menarik. Kalau misalnya sudah terlanjur masuk, jangan dijual dulu, silahkan lakukan average down. Average down itu teman-teman beli kembali sahamnya pada saat turun untuk mendapat harga tengahnya. Jadi saya merekomendasikan Lee Kwang Hong, menurut media Lau Keng Hong ini membeli saham ini, karena saya cek juga menarik sekali, dan saya pribadi juga membeli saham ini. Jadi kalau teman-teman mau membeli saham ini, pastikan bahwa itu hanya keputusan pribadi saja. Apa yang saya sampaikan di sini itu hanya tambahan informasi. Kalau teman-teman mau mengatakan itu rekomendasi, silahkan. Tapi yang saya sampaikan di sini ini bukan paksaan. Segala keputusan yang teman-teman ambil, kalau teman-teman untung akan dinikmati sendiri untungnya, dan kalau rugi teman-teman akan menanggung sendiri kerugiannya. Jadi ini jadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk masuk di saham perusahaan gas negara. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan soal review singkat. Jadi ini bukan analisa saham Pegas ya, review singkat soal saham perusahaan gas negara hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.